Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnuzan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Yang pertama itu tentang latar belakang mengapa saya berencana untuk membangun bisnis ini. Yang pertama yaitu mengembangkan ide dan membuat bisnis makanan. Itu merupakan salah satu latar belakang saya karena saya melihat kurangnya minat masyarakat akan bisnis makanan, akan melakukan bisnis makanan dengan kemasan yang menarik. Yang kedua, latar belakang saya membangun bisnis ini itu kurangnya minat generasi muda terhadap makanan-makanan tradisional Indonesia. Itulah alasan mengapa saya mempunyai ide untuk membangun bisnis ini. Dan yang kedua yaitu tentang produk yang akan saya buat, yaitu keripik uwu. Keripik uwu ini sendiri keripik singkong dengan dua varian rasa, yaitu rasa cabai dan rasa bumbu Indomie, dan bisa dilihat ini merupakan logo dari usaha yang akan saya jalani. Selanjutnya itu visi. Apa sih visi saya membangun bisnis ini? Visi saya untuk membangun bisnis ini yaitu memberikan inovasi baru terhadap produk makanan di Indonesia sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan produk, kualitas produk dari masyarakat sendiri, dan bagaimana produk tersebut bisa memiliki harga jual yang lebih tinggi, terutama makanan-makanan tradisional Indonesia. Selanjutnya itu misi saya. Misi saya membangun bisnis ini yaitu mengembangkan produk makanan Indonesia sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru, dan yang ketiga yaitu membuka peluang bisnis bagi mereka yang ingin bergabung. Nah, dari misi ini bisa kita lihat bahwa mengembangkan produk makanan Indonesia sehingga memiliki nilai jual yang tinggi merupakan salah satu misi saya yang sudah saya sebutkan di awal tadi, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini lapangan pekerjaan sangat sulit di Indonesia, sehingga dengan adanya bisnis ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga masyarakat pengangguran yang bisa dikatakan tidak memiliki pekerjaan bisa bergabung dengan usaha ini sehingga mereka memiliki pekerjaan dengan gaji yang bisa dikatakan sesuai lah untuk pekerjaan seperti ini. Dan yang ketiga itu membuka peluang bisnis bagi mereka yang ingin bergabung. Dan kami juga membuka peluang bisnis bagi mereka yang ingin bekerja sama dengan produk kami sehingga diharapkan ke depannya usaha ini bisa berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya itu tentang analisis SWOT dari usaha yang akan saya jalani. Yang pertama strength. Apa sih kekuatan dari bisnis ini? Yang pertama dari segi produk. Kekuatan dari segi produk yaitu makanan ini dapat dijadikan cemilan maupun sebagai lauk ringan. Artinya apa? Bisa dijadikan sebagai cemilan buat ngumpul keluarga ataupun bisa dijadikan sebagai lauk ringan. Lauk ringan itu bisa dikatakan kayak makanan sampingan. Dan juga selain itu produk ini dijamin bebas dari bahan pengawet. Karena di sini kami tidak menggunakan pengawet, dan juga produk ini juga memiliki beberapa level. Di antaranya itu level 1 untuk tingkatan paling bawah sampai level 5 untuk tingkatan di atas. Maksud level di sini itu tingkat kepedasan dari produk tersebut. Yang kedua yaitu pelayanan. Bagaimana sih pelayanan ini bisa menjadi kekuatan bagi produk kami? Pelayanan ini dapat menjadi kekuatan dikarenakan konsumen dapat melihat pembuatan keripik ini secara langsung jika mereka ingin melihat, dan mereka juga akan mendapatkan pelayanan ganti rugi jika kemasan rusak atau berat keripik tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan. Dan yang ketiga, strength dari usaha kami ini yaitu harga jual produknya relatif lebih murah daripada keripik kemasan biasanya. Yang kedua yaitu weakness. Sayangnya di produk kami ini, jika kami menjalankan usaha ini juga ada beberapa weakness yang akan kami hadapi. Yang pertama, tentang pemasaran. Seperti yang kita tahu, banyak produk makanan serupa namun berbeda merek
dengan harga yang bersaing. Artinya apa? Selain bisa dikatakan bahwa produk makanan ini banyak yang menjalankan bisnisnya, tetapi kami tidak akan menyerah karena walaupun ini merupakan salah satu weakness, kami percaya bahwa bisnis ini pasti akan berkembang ke depannya. Dan weakness yang kedua itu tentang pendapatan. Jadi dikarenakan bisnis ini adalah bisnis startup yang artinya mulai dari awal, kami tidak menjamin bahwa omset yang yang akan didapatkan, maksud kami yang diperkirakan akan didapatkan untuk laba pertama tidak sesuai dengan prediksi. Yang ketiga itu weakness-nya ketahanan. Jadi karena ini merupakan produk pangan yang bebas dari bahan pengawet, ketahanan produk ini tidak akan lama jika dibiarkan terbuka di ruangan terbuka. Maksudnya di sini kami tidak menjamin bahwa produk yang akan kami pasarkan ini bertahan sampai berbulan-bulan jika dibiarkan di ruangan terbuka. Alasannya kenapa? Karena produk ini merupakan produk yang bebas dari bahan pengawet dan tentunya juga aman dikonsumsi, namun kelemahannya itu tidak tahan jika dibuka dan dibiarkan terletak di ruangan yang terbuka. Selanjutnya opportunities. Apa sih peluang dari bisnis kami ini, peluangnya gimana? Yang pertama itu peluang pasar. Peluang pasar dari bisnis kami ini merupakan makanan tradisional dengan inovasi baru seperti keripik dengan level serta memiliki inovasi dengan menambahkan Indomie sebagai pelengkap akan dinikmati pembeli. Artinya dengan inovasi baru yang kami tawarkan, opportunities di pasaran itu sangat besar diterima karena seperti yang kita tahu kebanyakan dari masyarakat terutama anak muda lebih suka mencoba hal-hal yang baru dan juga lebih suka mencoba makanan-makanan yang belum familiar dengan lidah mereka. Yang kedua yaitu kemasan. Opportunities dari kemasan ini pun juga bisa didapatkan karena package-nya yang menarik akan memiliki daya pikat tersendiri sehingga menarik minat pembeli untuk membelinya. Jadi dikarenakan kemasan ini kita lebih memiliki kesempatan untuk menunjukkan ke pasar bahwa produk kita itu juga tidak kalah dari produk yang lainnya. Yang ketiga yaitu tentang harga. Dari harga sendiri kita juga memiliki kesempatan yang luas di pasar karena harga ini sangat worth it dengan kualitas yang premium serta menambahkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk keripik ini. Selanjutnya itu threads. Apa sih threads yang ada dari produk ini? Yang pertama yaitu modal. Modal yang dikeluarkan di produk ini bisa dikatakan sangat banyak, cukup banyak, sehingga jika mendapatkan yang ditakutkan yaitu tidak mendapatkan omset yang sesuai dengan prediksi awal. Yang kedua, banyaknya pesaing di bidang makanan membuat usaha ini sedikit terancam keberlangsungannya. Karena seperti kita tahu, bisnis makanan saat ini merupakan salah satu bisnis yang berkembang dengan sangat cepat sehingga banyak pesaing-pesaing yang memiliki produk yang baik juga memiliki nilai jual yang tinggi sehingga hal ini menjadikan persaingan buat usaha kita. Dan yang ketiga yaitu promosi. Jika promosi yang dilakukan tidak efektif, hal ini akan menyebabkan penjualan produk tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya itu deskripsi usaha. Jadi usaha ini diberi nama Keripik Uwu. Dan keripik uwu sendiri memiliki dua varian rasa, yaitu rasa cabai dan keripik uwu rasa bumbu Indomie. Dan bidang usaha sendiri kami pilih yaitu bidang usaha makanan, serta alamatnya itu di Kelurahan Padang Lebodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Bagaimana dengan target marketing? Target marketing sendiri kami memilih untuk menargetkan produk ini kepada generasi muda, setelah itu kepada pecinta makanan pedas, serta kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan juga pemasaran yang akan kami pasarkan, yaitu di sekitaran Kota Payakumbuh, dan jika memungkinkan akan dilanjutkan secara bertahap kepada pasar yang lebih luas. Lalu untuk harga produk sendiri yaitu Rp10.000 untuk keripik cabai dan Rp12.000 untuk bumbu Indomie yang masing-masing isinya itu sekitar 100 gram. Ya, sekitar 100 gram. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu rencana manajemen. Bagaimana rencana manajemennya?
Sebenarnya, rencana manajemen ini sudah dipikirkan secara matang dan untuk hasil dari pemikiran tersebut, inilah rencana manajemen yang akan dijalankan untuk produk keripik uwu ini. Pertama itu jenis usahanya itu usaha kecil dan menengah dengan direktur saya sendiri Husnuzan dan pelaksana saya dan keluarga, serta tim pengelola juga saya dan keluarga, dan jumlah pegawai yang rencananya akan kami rekrut untuk keripik ini yaitu sekitar 10 orang. Nah, ini merupakan rencana anggaran belanja dari produk kami. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku yang akan digunakan yaitu singkong, untuk modal pertama yaitu singkong sekitar 50 gram, yang mana harga per kilo itu yaitu sekitar Rp4.000. Jadi jika ditotalkan 50 kali Rp4.000 sama dengan Rp200.000. Dan yang kedua yaitu cabai yang kami butuhkan yaitu 15 kilogram, dan estimasi harga cabai di pasaran saat ini yaitu sekitar Rp30.000 per kilogram, dan jika dikalikan maka akan didapat hasil Rp450.000. Dan yang ketiga itu mie instan untuk produk keripik uwu rasa bumbu Indomie, yang dibutuhkan itu sekitar 5 dus, dan estimasi harga per dusnya itu sekitar 90.500. Jadi jika ditotalkan harganya 452.500 untuk mie instan. Yang keempat itu minyak goreng. Di sini dibutuhkan 30 liter minyak goreng untuk pembuatan pertama, dan estimasi harganya yaitu sekitar Rp15.000 per liter, dan jika ditotalkan 30 kali 15 sama dengan 450.000. Yang kelima itu yang terakhir untuk bahan baku yaitu kemasan produk. Yang kami butuhkan di sini yaitu 1.000 pieces, sehingga yang akan didapatkan yaitu harga per pieces yaitu 2.000, sehingga 1.000 dikali 2 sama dengan Rp2 juta. Jadi total untuk bahan baku pembuatan bisnis ini yaitu sekitar Rp3.552.500. Lalu kita masuk kepada alat peralatan yang rencana anggaran belanja untuk bagian peralatan. Yang pertama itu pengupas singkong. Pengupas singkong ini yang kami butuhkan yaitu sekitar 5 pieces, dan harga per piecesnya berkisar antara Rp15.000. Jadi totalnya itu Rp75.000 untuk pengupas singkong. Yang kedua itu pemotong singkong, kami juga membutuhkan 5 pieces dan estimasi harga juga sama yaitu Rp15.000. Jadi totalnya itu Rp75.000. Yang ketiga wajan. Wajan kami membutuhkan 2 buah wajan besar dengan estimasi harga 1 buah wajan yaitu Rp200.000. Jadi jika ditotalkan yaitu 2 dikali Rp200.000 sama dengan Rp400.000 untuk wajan. Dan spatula panjang 4 pieces, yang mana satuan harga estimasinya itu Rp40.000, dan totalnya itu Rp160.000. Yang kelima itu panci besar, kami membutuhkan 4 buah panci besar dengan estimasi harga satuan yaitu Rp80.000 dan total Rp320.000. Lalu selanjutnya itu saringan besar, yang kami butuhkan itu 4 pieces dan estimasi harga satuannya Rp20.000, serta totalnya itu Rp80.000 untuk saringan besar. Lalu sarung tangan plastik, kami membutuhkan 2 kotak dan estimasi harga satuannya itu Rp15.000 dan totalnya itu Rp30.000 untuk sarung tangan plastik. Nah, di sini kami juga menambahkan gaji pegawai sesuai dengan UMR berjumlah 10 orang, dan UMR saat ini per orangnya itu Rp2.484.041. Jadi total untuk 10 orang kami harus mengeluarkan dana sekitar Rp24.840.410 untuk gaji pegawai, serta untuk biaya tidak terduga itu sekitar Rp5 juta. Jadi total untuk rencana anggaran belanja pendapatan ini itu sekitar Rp30.980.410. Nah, ini merupakan total keseluruhan rencana anggaran belanja, diantaranya yaitu Rp3.552.500 untuk bahan baku dan Rp30.980.410 untuk peralatan. Jadi jika ditotalkan total modal usaha yang kami butuhkan yaitu sekitar Rp34.532.910. Nah, dari hasil perhitungan dengan bahan baku ini, maka kami mendapatkan bahwa
produk yang seharusnya kami jual yaitu seharga Rp10.000 untuk produk keripik uwu rasa cabe dan Rp12.000 untuk keripik uwu rasa Indomie dengan presentasinya itu sekitar 100 gram. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.